Oke. Mari kita bedah ini. Jadi Anda mengirimkan kami sebuah renungan singkat yang sangat padat ya, berdasarkan Yakobus pasal 1 ayat 22. Misi kita untuk deep dive kali ini adalah untuk benar-benar memahami perbedaan krusial yang diangkat di sana. Antara katakanlah, sekedar menyimpan firman di dalam hati, dan benar-benar menghidupinya dalam tindakan nyata. Betul. Dan yang menarik, renungan ini langsung ke intinya kan, ini menantang gagasan kita yang mungkin agak pasif. Jadi ini bukan soal mengoleksi pengetahuan teologis, tapi ini soal sebuah transformasi, sebuah proses internalisasi. Nah, saya penasaran soal itu. Renungan ini kan membedakan antara menyimpan dan menghidupi. Tapi bukannya kita sering diajarkan kalau menyimpan firman di hati itu ya sudah tujuannya. Di mana letak kesalahpahamannya menurut sumber ini? Nah, itu dia poin kuncinya. Sepertinya renungan ini mau bilang kalau kita salah mengartikan kata menyimpan. Kita mungkin menganggapnya seperti, memasukkan data ke komputer. Sudah tersimpan, selesai. Padahal maksudnya lebih kayak atlet yang melatih sebuah gerakan, terus-menerus, sampai jadi refleks. Jadi kalau tindakan itu nggak muncul otomatis, pertanyaannya bukan, apa saya kurang disiplin, tapi mungkin lebih ke, apa firman itu benar-benar sudah meresap ya, sampai jadi refleks? Ini membalik cara kita biasa mikirin ya kan? Oh, oke. Jadi ini seperti membangun memori otot spiritual, begitu ya? Dan untuk proses itu, renungan ini pakai frasa yang kuat banget, menjadi daging. Awalnya kedengaran sangat teologis, sangat besar. Tapi sepertinya maksudnya jauh lebih praktis ya? Sangat praktis, betul sekali. Menjadi daging di sini ya, artinya firman itu harus termanifestasi, harus kelihatan gitu loh, terlihat nyata dalam interaksi kita yang paling biasa. Cara kita ngomong saat lelah, cara kita kerja pas nggak ada yang lihat. Kalau kita tarik ke gambaran besar, ya inilah ujian keaslian iman yang sesungguhnya, bukan di momen-momen heroik, tapi di ribuan momen kecil setiap hari. Dan, ini bagian yang saya sangat suka dari renungan yang Anda kirimkan. Bagaimana ia membawanya ke level yang sangat-sangat membumi, ya kan? Bukan ngomongin pengorbanan besar, tapi justru hal seperti, ya sabar waktu lagi antre di kasir. Itu kan sehari-hari banget. Iya, dan contoh kedua yang disebut di sana soal integritas di tempat kerja. Menurut saya itu bahkan lebih menantang lagi. Karena kalau sabar pas antre itu mungkin ada yang lihat. Tapi integritas itu seringkali terjadi justru saat nggak ada siapa-siapa. Saat itulah kita benar-benar tahu apa firman tentang kejujuran itu sudah jadi refleks kita atau masih sekedar pilihan etis yang kita timbang-timbang untung ruginya. Itu pemikiran yang dalam ya. Tapi kalau kita ngomongin ini, seperti ini apa nggak ada risiko ini jadi beban? Seolah-olah setiap tindakan kecil yang nggak sempurna, kayak ya menggerutu saat ada yang nyerobot antrian, itu langsung jadi bukti kegagalan iman yang besar. Bisa bikin orang merasa bersalah terus-menerus kan? Pertanyaan yang sangat penting. Dan saya rasa renungan ini nggak bermaksud jadi alat untuk menghakimi diri sendiri. Mungkin pesannya bukan kamu gagal, tapi lebih sebagai alat diagnostik. Jadi kalau refleks kita adalah ketidaksabaran, itu bukan untuk bikin kita merasa bersalah. Tapi mungkin lebih sebagai sinyal, di area ini nih, firman tentang kesabaran kayaknya belum benar-benar meresap. Jadi ini lebih ke undangan untuk sadar diri dan bertumbuh, bukan rapor merah. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, renungan ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang ya. Tindakan kita sehari-hari bukan lagi sekedar perilaku baik atau buruk, tapi sebuah cermin langsung. Cermin dari apa yang sesungguhnya sudah jadi bagian dari diri kita. Fokusnya bergeser, dari sekedar mengetahui menjadi. Persis. Pergeserannya itu dari internalisasi yang mungkin kita anggap pasif ya, menjadi sebuah manifestasi yang aktif dan ya nggak terhindarkan. Buktinya ada pada tindakan, bukan cuma keyakinan di dalam hati. Mendengar semua ini membawa kita pada sebuah refleksi pribadi yang kuat, ya kan? Renungan ini kan menyebut soal kesabaran dan kejujuran sebagai contoh. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Jika Anda harus memilih satu area dalam hidup Anda besok, di mana firman bisa menjadi daging, kira-kira area apakah itu? Dan akan terlihat seperti apa wujudnya secara nyata?